Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik ya? Ya, alhamdulillah. Oke anak sekalian, pagi ini kita akan lanjutkan pembelajaran bab 1, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sistem pembagian kekuasaan ya. Jadi secara umum kemarin sudah Bapak jelaskan tentang sistem pembagian kekuasaan. Jadi ada dua pakar yang menyampaikan sistem pembagian kekuasaan ini, ada John Locke ya dan ada Montesquieu ya. John Locke membagi tiga. Yang pertama sistem eksekutif, yang kedua legislatif, dan yang ketiga federatif. Sementara Montesquieu membagi juga dalam tiga kekuasaan, ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif ya. Dan inilah yang sering kita dengarkan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana sistem pembagian kekuasaan di negara Republik Indonesia? Ya, bisa kamu buka buku yang Bapak share kemarin, silahkan dilihat. Ya, di situ dijelaskan bahwa di Indonesia, ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sistem pembagian kekuasaan di Indonesia itu konsepnya dibagi menjadi dua. Ada pembagian kekuasaan secara horizontal dan ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Ya, tentu kalian sudah tahu apa itu horizontal, apa itu vertikal. Kalau horizontal itu dia kalau kita ibaratkan garis, ya dia garisnya seperti ini ya. Nah, itu horizontal. Kalau vertikal, ya dia gini ya, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, itu vertikal. Ya, kalau horizontal maksudnya dia setara ya. Jadi garisnya seperti ini ya. Oke, secara horizontal kekuasaan di negara Republik Indonesia itu dibagi menjadi beberapa kekuasaan ya. Jadi yang pertama ya, bisa dilihat di bukunya ya, ada kekuasaan konstitutif, kekuasaan konstitutif ya. Ya silahkan dilihat bukunya ya, Bapak juga menggunakan buku seperti ini ya, sama seperti yang Bapak share ke kalian itu buku PPKN revisi 2017 ya. Kekuasaan konstitutif itu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ya, jadi undang-undang dasar itu sekalian itu bisa diubah, nama lainnya di amandemen ya. Jadi di amandemen karena zaman juga selalu berubah, maka undang-undang itu dirubah mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat yang ada di negara itu ya. Itu namanya amandemen. Yang mempunyai kekuasaan ini adalah MPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Jadi yang berhak untuk mengubah ya undang-undang, mengamandemen undang-undang itu adalah MPR ya. Sementara MPR itu sendiri di dalamnya terdapat beberapa anggotanya diambil dari anggota DPR ya, seperti itu. Ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar ya Negara Republik Indonesia, yaitu menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Itu MPR. Kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif. Ya, kekuasaan eksekutif itu sudah Bapak jelaskan kemarin adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dasar nih negara Republik Indonesia
Ya, jadi untuk menjalankan undang-undang itu siapa yang berhak? Yaitu presiden atau pemerintah, ya. Ya, presidenlah yang punya hak untuk menjalankan undang-undang. Ini dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1, ya. Menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislasi atau legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang, ya. Jadi yang membentuk undang-undang itu adalah siapa? Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, ya. Kalau di tingkat pusat itu namanya DPR RI. Kalau di tingkat provinsi namanya ya DPRD. Tingkat 1. Kalau di tingkat kabupaten namanya DPRD tingkat 2, ya. Seperti itu. Ini ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1, anak sekalian, ya. Nah, ini dasar hukumnya. Menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi yang punya wewenang membentuk undang-undang itu adalah DPR, ya. Kemudian yang keempat, ada kekuasaan yudikatif, ya. Apa itu kekuasaan yudikatif? Ya, kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, ya. Kekuasaan yudikatif biasa juga disebut kekuasaan kehakiman. Untuk kekuasaan yudikatif, anu sekalian, di Indonesia itu dipegang oleh Mahkamah Agung, MA, ya. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ini ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi berbicara masalah kehakiman, kekuasaan kehakiman, maka ini di bawah wewenang MA dan MK, ya. Kemudian yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kalau berbicara tentang keuangan negara, maka yang bertanggung jawab di sini untuk menginspeksi, untuk mengawasi, yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ini ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1, ya, yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, ya. Nah, ini di bawah wewenang Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian yang keenam, ada kekuasaan moneter, ya. Kekuasaan moneter, ya. Kekuasaan moneter itu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi untuk menjaga kestabilan nilai rupiah itu perlu ada yang membidangi, ya. Siapa? Yaitu di sini BI, ya. Di Indonesia itu BI, Bank Indonesia. Ini tegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya, yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang, ya.
Ya, jadi itu secara horizontal sekalian ada 6 kekuasaan negara yang ada di Indonesia ya, sistem kekuasaan negara. Ulangi, yang pertama ada kekuasaan konstitutif, ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, dan ada kekuasaan moneter ya. Kemudian bagaimana dengan pembagian kekuasaan secara vertikal ya, dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Secara vertikal ya, pembagian kekuasaan di Indonesia itu ditegaskan dalam pasal 18 ayat 1 ya. Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Ya, berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, jadi secara vertikal sekalian, ada pemerintah pusat ya, di bawah pemerintah pusat tentu ada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini ada pemerintah provinsi dan ada pemerintah di tingkat kabupaten ya. Nah, itulah pembagian kekuasaan secara vertikal. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia itu menganut sistem menganut sistem otonomi daerah ya. Jadi pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola potensi yang ada di daerahnya masing-masing ya, tetapi tetap dalam koridor yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat ya, tetap tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah ditentukan secara undang-undang ya. Jadi itulah dua konsep sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Jadi ada secara horizontal, ada secara vertikal ya. Di buku PPK yang Bapak share di situ ada tugas ya, ada tugas kelompok. Cuma karena kita lagi pembelajaran online, otomatis kalian dilarang untuk berkelompok atau berkumpul. Jadi tugas ini kalian cukup kerjakan secara mandiri ya di rumah. Silahkan dilihat di situ tabel ya. Ada tabel di bukunya di halaman 9 ya, bisa dilihat ini ya. Bisa dilihat di situ tugas ada nomor, nama lembaga negara, kemudian dasar hukum, tugas dan wewenang ya. Itu tugas kalian, silahkan dicatat di rumah di buku catatannya saja ya. Nanti ini Bapak akan koreksi. Di situ ada nama lembaga negara, ada MPR, DPR, DPD, kemudian Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan ya. Kemudian dasar hukumnya, maksudnya undang-undang yang menegaskan tentang kewenangannya. Kemudian tugas dan wewenang ya, tugas dan wewenangnya. Silahkan dikerjakan di rumahnya, dicatat. Kemudian nanti setelah dicatat tolong di capture, difoto, kemudian diupload di akun psikologinya ya. Jadi itu yang Bapak jadikan bukti bahwa kalian sudah mengerjakan tugas ya. Untuk hari ini itu saja pembelajaran kita. Cukup sekian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.